Masih pada data berkelompok, sekarang kita menghitung median. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah, dia adalah salah satu ukuran pemusatan data. Selain median ada apalagi ukuran pemusatan data? Ada mean, ada modus. Oke. Nah, sekarang kita bermasalah dengan menghitung median pada tabel berdistribusi frekuensi seperti ini. Oke. Ingat, pada tabel distribusi frekuensi ini adalah interval kelas. Nah, berarti 5 siswa ini sebenarnya nggak jelas nilainya berapa, nggak pasti. Oke? Berarti kalau kita ingin mencari mediannya gimana? Oke, ini kita jumlahkan dulu. Kalau kita jumlahkan, kita akan mendapat ini sama dengan 100 ya. Berarti ada 100 data, N sama dengan 100. Kalau data ada 100, maka nilai tengahnya adalah data ke berapa? Rata-rata antara data ke 50 dengan data ke 51 ya. Masih ingat ya prinsipnya. Sebenarnya kayak gini, tapi nanti nggak tepat kayak gini. Kenapa? Nanti akan gue jelasin. Oke, sebenarnya kayak gini. Nah, jadi kalau kita ingin mencari data ke 50 dan ke 51, gimana caranya? Nah, ini kan ada 5 data, 5 siswa nih. Oke, kita tulis dulu frekuensi kumulatifnya. Ini adalah 5 siswa. Berarti data ke 1 sampai data ke 5 ada di sini, oke? Ada di antara 40 sampai 44. Kemudian, kalau ini kita jumlahkan dengan 18, maka kita akan dapat 23. Berarti data ke 6 sampai data ke 23 ada di mana? Ada di sini, gitu ya. Di antara 45 sampai 49. Nah, kalau kita jumlahkan lagi dengan 42, maka kita akan dapatkan 65. Artinya data ke 24 sampai data ke 65 itu nilainya berada di interval 50 sampai 54. Nah, kalau gitu, si mediannya ini ya berada di antara 50 sampai 54. Tapi bisa kita pastiin nggak tepatnya berapa? Ya nggak bisa, sebenarnya nggak bisa gitu ya. Tapi bisa kita perkirakan. Perkirakan dengan cara apa? Dengan cara sekali apa? Lagi-lagi kita menggunakan apa? Asumsi. Nah, ingat asumsi itu anggapan. Nah, sekarang mencari median. Nah, gimana cara mencari median? Oke, tadi gue ingetin. Kalau misalkan datanya ada 100, normalnya kita mencari data ke 50 sama data ke 51, kemudian kita rata-ratakan gitu kan. Nah, tapi berhubung kita sebenarnya nebak-nebak, kita nih nebak-nebak nih. Ini kan sebenarnya nggak bisa pasti mediannya ada di mana, ya nggak? Nah, kalau gitu, daripada ngitungnya repot-repot kayak gini, mendingan disederhanain aja. Jadi kalau datanya N, langsung aja nih, kalau datanya ke N, berarti mediannya itu adalah N per 2, kayak gitu. Kenapa kenapa boleh kayak gitu? Karena ya emang sebenarnya kita nggak bisa mastiin tepatnya berapa median. Maka itu ya udah, daripada repot-repot ngitung dua kali kayak gini, kita pakai pendekatan kayak gini aja, bahwa median itu adalah data ke n per 2. Nah, kayak gitu. Jadi kalau 100 berarti mediannya ada di data ke berapa? Data ke 50. Sebenarnya emang nggak tepat, tapi ya udah. Emang namanya juga ini perkiraan kayak gitu ya. Ya udah, oke. Berarti kalau kita ingin mencari median dari data ini, sekali lagi kita cek frekuensi kumulatifnya 5, 23, ini 65 ya. Nah, berarti karena data ke 50 itu ada di sini, ya nggak? Di antara 24. Ini adalah X24 sampai X65. Data ke 50 kan ada di sini. Nah, berarti nilainya di sini gitu ya. Nah, berarti kita ambil tepi bawahnya. Tepi bawahnya 49,5 gitu ya. Oke, jadi mediannya adalah 49,5 ditambah dengan panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? 5 ya. Dibagi dengan frekuensi kelas. 5 per 42. Sama kayak tadi ya, 5 per 42. Nah, untuk melihat data ke 50, X ke 50, gimana caranya? Ya udah, berarti gimana? 50 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 23. Kayak gitu. Berarti, atau biasanya ditulisnya dibalik. Ditulisnya ini ditulis di sini, ini ditulis di sini. Jadinya gini, 49,5 ditambah 50 min 23 per 42 dikalikan dengan 5. Kayak gini, rumusnya nanti penulisannya kayak gini. Sengaja gue balik kayak gini supaya lo familiar sama rumusnya nanti. Oke, berarti ini 49,5 ditambah berapa nih?
Ini adalah berapa? 27 ya. 27. Berarti kalau kita bagi dengan 3, kita dapat 9. Kita bagi 3, dapat 24 ya? 24. Sorry. 14 ya. 14. Ini kan 6 kali 7. 6 kali 7 berarti 7 kali 2, 14 ya. Oke. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 45 per 14. Kayak gitu ya. Oke, besar ini adalah kira-kira 3,21. Berarti ini hasilnya kira-kira ini tambah ini adalah berapa? 52,71 ya. Oke, kayak gitu. Jadi mediannya adalah 52,71. Oke, sekarang mari kita bikin rumusnya. Median itu sama dengan L2. Nah, lo L2 tuh apaan tuh? Wah, jangan pusing dulu. Yang namanya median tuh sama dengan apa sih sebenarnya? Sama dengan kuartil 2, ya nggak? Oke, kuartil 2. Nah, L2 itu sebenarnya intinya adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil tengah, kayak gitu ya. Berarti tepi bawah kelas yang memuat median. Nah, gitu. Kuartil 2. Oke, jadi nggak usah pusing nih. Oke. Ditambah N per 2. Nah, N per 2 dapat dari mana tadi? Dari bahwa eh, data apa median itu adalah data ke berapa? Data ke 50 kalau datanya 100, yaitu data ke N per 2 gitu. Asumsinya kayak gitu ya. Nggak tepat sih, tapi ya namanya juga data berkelompok. Data berkelompok kan emang nggak tepat. Dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif gitu ya. Tapi frekuensi kumulatif yang mana? Frekuensi kumulatif kelas sebelum sebelum median gitu ya. Jadi ini kelasnya median. Kayak gitu. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median tuh berapa? Ya ini 5, ini kumulatifnya berapa? Ini 23. Berarti 50 dikurang 23. Ingat nggak? Tadi ya, ada ya di sini ya. Nah, ini 50 dikurang 23. Kayak gitu ya. Ini 50-nya, ini 23-nya gitu kan? Kayak gitu, oke. Kemudian dibagi apa? Dibagi dengan frekuensi. Frekuensi siapa? Frekuensi ini. Frekuensi tempat di mana frekuensi kelas yang memuat apa? Yang memuat median ini, oke? Kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan P. Nah, P itu apa? P itu adalah panjang kelas. Tadi ini tepi bawahnya itu adalah 49,5, tepi atasnya adalah 54,5. Berarti panjang kelasnya adalah 5, kayak gitu ya. Nah, inilah rumusnya. Udah deh, beres. Tinggal pakai rumus ini, kita bisa ngerjain median. Tapi sebenarnya rumus ini nggak perlu dihafal. Ada konsepnya. Konsepnya yaitu apa? Asumsinya bahwa dia tersebar merata. Oke, ada beberapa hal yang perlu dia hafal, kayak misalkan kita dekati dia dengan N per 2 aja gitu ya, bukan rata-rata antara N per 2 dengan N per 2 plus 1 kayak gitu, enggak. Jadi kita dekati dengan cara kayak gini aja. Oke deh, segitu aja dulu untuk median pada data berkelompok.